Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Arnita Fendrin. Yang kedua ada teman saya, Rindiani. Dan di kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi di kesempatan kali ini kami akan bahas tentang struktur kurikulum. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama ada struktur kurikulum, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada materi pelajaran atau isi, yang keempat ada proses pembelajaran atau metode, dan terakhir ada evaluasi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang struktur kurikulum. Apa sih struktur kurikulum itu? Jadi, struktur kurikulum adalah suatu susunan pola mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, di mana struktur kurikulum ini bersifat seperti mata pelajaran yang disusun sedemikian rupa untuk bertujuan memenuhi standar kompetensi yang lebih baik ataupun lebih bagus lagi. Nah, struktur kurikulum ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada struktur kurikulum horizontal, dan kedua ada struktur kurikulum vertikal. Struktur horizontal. Struktur horizontal ini berkaitan dengan penyusunan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Nah, struktur horizontal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada mata pelajaran terpisah, yang kedua ada kurikulum gabungan, yang ketiga ada kurikulum terpadu. Oke, saya akan jelaskan satu persatu tentang poin-poin dari struktur horizontal. Poin pertama yaitu mata pelajaran terpisah, atau biasa disebut dengan separate curriculum. Kurikulum ini disusun secara terpisah atau bersifat dengan subject center, yakni berpusat pada bahan pelajaran daripada field center, yang berpusat terhadap kebutuhan anak dan juga minat. Dan dari segi ini sudah jelas sekali kurikulum ini bersifat terpisah. Maksudnya sangat menekankan terhadap pembentukan intelektual dan kurang memprioritaskan pembentukan kepribadian anak secara menyeluruh. Dan hal ini dianggap kurikulum ini sangat lemah, karena dengan minat dan kebutuhan peserta didik bertentangan. Poin kedua yaitu kurikulum gabungan, atau biasa disebut dengan correlates curriculum. Correlates curriculum adalah susunan kurikulum yang menyatukan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, akan tetapi melihat terhadap karakteristik di setiap mata pelajaran tersebut. Next, poin ketiga yaitu tentang kurikulum terpadu, atau biasa disebut dengan integrated curriculum. Dalam integrated curriculum ini adalah mata pelajaran dipusatkan kepada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi siswa yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan masalah dan yang dilakukan dalam permusatan pada mata pelajaran di luar maupun di dalam sekolah. Next, yang kedua yaitu tentang struktur vertikal. Di sini, struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum sekolah. Di sini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada sistem kelas, yang kedua sistem tanpa kelas, yang ketiga kombinasi keduanya atau biasa disebut dengan masuknya sistem antara kelas dan juga sistem tanpa kelas. Yang keempat yaitu sistem unit waktu, yang kelima pengkolokasian. Nah, sistem kelas sendiri ini dilaksanakan melalui beberapa kelas. Maksudnya, seperti kelas SD, itu terbagi menjadi 6 kelas, contohnya kelas 1 sampai dengan kelas 6. SMP terbagi menjadi 3 kelas, kelas 1 sampai kelas 3 atau biasa disebut dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau kelas SMA ataupun SMK, tingkatan SMA SMK ini juga terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3 atau biasa disebut dengan kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, yang poin kedua, sistem tanpa kelas sendiri itu merupakan sistem yang tidak mengenal adanya tingkatan beberapa kelas tertentu, seperti poin sistem kelas tadi. Sistem peserta didik diberi kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus mengganggu teman-temannya. Jadi, ketika dirasa siswa ini mampu untuk menguasai mata pelajaran yang di tingkatan berikutnya, jadi siswa ini
boleh mengambil suatu program mata pelajaran di tingkatan berikutnya. Tapi misalkan statusnya dia masih kelas 3, dia masih tetap statusnya kelas 3, walaupun dia sudah mengambil program mata pelajaran di kelas 4, seperti itu. Untuk yang poin ketiga, kombinasi keduanya. Nah, kombinasi antar sistem kelas dan tanpa kelas ini merupakan tingkat kepandaian tertentu dari kesempatan untuk terus maju, sehingga tidak harus terus bersama dengan teman-temannya. Untuk poin keempat, yaitu sistem unit waktu. Sistem unit waktu ini dikenal dengan pelaksanaan pendidikan, adalah sistem caturwulan atau sistem semester. Dalam sistem caturwulan, sistem ini terbagi menjadi 3. Pada satu tahunnya, yaitu terbagi menjadi 4 bulan, satu tahunnya per semester. Poin kelima yaitu pengalokasian. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Jadi pengalokasian waktu menyangkut jatahnya waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan isi program setiap mata pelajaran tersebut terhadap tingkatan sekolah. Next, kita akan bahas tentang tujuan. Nah, apa saja tujuan dari kurikulum? Di sini yang pertama dijelaskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang RI tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 2 pasal 3. Kemudian, tujuan yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, misalnya tujuan pendidikan tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, maupun PT. Yang ketiga yaitu tujuan pengajaran, penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Nah, dari ringkasan tersebut tadi, komponen tujuan ini merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi pengembangan kurikulum. Karena apa? Karena setiap rencana harus memiliki tujuan agar tujuan tersebut ditentukan apa yang harus dicapai, serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, komponen tujuan ini pada hakikatnya adalah rumusan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan yang harus dicapai oleh siswa. Dan next selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rindiani. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang materi pelajaran atau isi. Materi dalam kurikulum pendidikan. Materi merupakan komponen yang berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis demi terwujudnya tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Isi kurikulum. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan ajar atau materi. Bahan ini tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep, sikap, dan nilai. Yang kedua, elemen kurikulum. Dalam proses pembelajaran, dua elemen kurikulum yaitu isi dan metode berinteraksi secara konstan. Pengelompokan kurikulum. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3, logika, etika, dan estetika. Logika yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan metode keilmuan. Kedua, etika. Etika yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Ketiga, estetika. Estetika yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada di nilai seni. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut, maka pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, mengandung bahan kajian atau topik yang dapat dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, standar kompetensi.
Syarat kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran atau metode. Suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni perubahan tingkah laku. Inti kegiatan kurikulum adalah proses belajar. Oleh karena itu, pembelajaran sering disebut dengan kurikulum aktual. Komponen ini sangat penting, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Model kurikulum dalam pengembangan sistem pendidikan dibagi menjadi 4. Pertama, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses pelaksanaan